Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Mutammimatul Ajurrumiyah fi Lughatil Arabiyyah fi Ilmi Al-Arabiyyah karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Di pembahasan kita kemarin kita sudah memasuki pembahasan isim mausul ya. Baik, sudah kita terangkan isim mausul yang nas dan juga sebagian dari isim mausul yang mushtarak. Isim mausul yang mushtarak itu ada berapa lafaz? Ada 6 lafaz. Ada man, ma, ayu, al, zu dan du. Baik. Man dan ma sudah kita terangkan. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah ayu. Kata Syekh, wal arba'atul baqiyatu tustamalu lil akili wa ghairihi. Dan 4 sisanya dia digunakan untuk yang berakal dan yang selain berakal. Baik. Jadi isim mausul mustarak yang ada rinciannya itu hanya 2, man dan ma. Kalau man untuk asalnya untuk apa? Berakal, ma untuk tidak berakal. Ya kadang terbalik tapi asalnya seperti itu. Kalau sisanya itu tidak ada tinjauan berakal atau tidak berakal lagi, terserah mau pakai untuk apa saja. Paham ya? Taqulu fi ayyi, engkau berkata pada kata ayyin, yujibuni ayyun qoma, ya, yang berdiri membuat saya kagum. Wa ayyun qomat, dan wanita yang berdiri, ya, yang berdiri. Di situ digunakan untuk perempuan. Wa ayyun qoma, ini untuk 2 orang laki-laki. Wa ayyun qomata untuk 2 orang perempuan. Wa ayyun qomu untuk jama laki-laki. Wa ayyun kumna untuk jama perempuan. Ya. Ini semua contoh ayyun, ya, untuk perempuan atau laki-laki. Sawa'un kanal qa'imu akilan au hayawanan. Sama saja apakah yang berdiri tadi itu adalah yang berakal atau hewan. Ya, boleh digunakan untuk laki-laki dan perempuan dari kalangan manusia atau selain manusia. Yang berakal ataupun selain yang berakal. Paham ya? Selesai. Kemudian setelah itu berpindah kepada yang keempat, yaitu al. Kata beliau, wa amma al fa innaha takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'il aw ala ismil maf'uli kad-daribi wal madrubi ay alladhi daraba wal ladzi duriba. Baik. Adapun al di sini bukan harf lagi ya, tapi dia dihukumi apa? Isim ya, isim mausul. Al fa innaha takunu isman mausulan, maka sungguhnya dia dihukumi atau dia menjadi isim mausul idza dakhalat ala ismil fa'il, jika dia masuk pada isim fa'il, atau ala ismil maf'ul, atau dia masuk pada isim maf'ul. Jadi al ini kemarin sudah kita pelajari. Ada, kalau ada isim mausul ada apa? Silatul mausul dan aid. Kalau al, dia silatul mausulnya bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah. Kalau kemarin kan harus apa? Jumlah atau syibhu jumlah. Kalau al, khusus al. Paham? Khusus al, maka apa silahnya? Dia isim fa'il atau maf'ul. Jelas ini? Isim fa'il atau maf'ul. Ini diistilahkan dengan as-sifatus sharihah. Nanti akan disebutkan di akhir-akhir. As-sifatu as-sharihah. Sifatus sharihah itu ada 2, isim fa'il dan isim maf'ul. Paham ya?
as-sifatu as-sharihah. Itu istilahnya. Seperti contohnya kad-dharib. Ad-dharib ini isim apa? Isim fa'il. Alif lam masuk pada isim fa'il. Wal madrub, al-madrub isim maf'ul. Apa maknanya ad-dharib dan al-madrub? Apa artinya ad-dharib? Yang memukul. Kalau al-madrub yang dipukul, makanya beliau katakan ai alladzi daraba walladzi duriba. Kalau ad-dharib artinya alladzi daraba. Sama maknanya. Yang memukul. Walladzi duriba yang dipukul. Jelas ini ya? Baik. Nah, wanahu contoh lain innal musaddiqina wal musaddiqat. Di situ ditasdid shadnya ya. Musaddiqina wal musaddiqat. Itu asalnya tasaddaq. Hanya tanya dirubah jadi sin sehingga sinnya ditasdid. Asalnya mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Tapi itu pembahasan shorof. Ya, pembahasan shorof. Syahid kita al-musaddiqin itu isim fa'il. Ada alnya. Al di situ al mausulah. Jadi bukan al untuk memarifakan, dia al mausulah. Wal musaddiqat. Ini isim fa'il perempuan. Paham ya? Apa maknanya itu? Ya, alladzina tasaddaqu dan allati tasaddaqna. Paham artinya? Alladzina tasaddaqu kan jama'. Kemarin sudah belajar isim mausul yang nas. Ya, alladzina tasaddaqu. Orang-orang yang bersedekah laki-laki. Kalau al-musaddiqat apa? Allati tasaddaqna. Ya, wanita-wanita yang bersedekah. Taib. Contoh lain, wasaqa fil marfu'i. Mana syahid? Al-marfu'. Dia masuk pada isim maf'ul. Wal bahril masjuri. Mana? Masjur. Al-marfu' berarti alladzi rufi'a. Iya. Paham ini? Iya. Al-masjur alladzi sujira. Paham ya? Jadi kalau maf'ul pakai fi'il majhul. Kalau fa'il pakai fi'il ma'lum. Paham ini maknanya? Paham ini? Ad-dharib sama dengan alladzi daraba, al-madrub sama dengan alladzi duriba. Al-marfu sama dengan alladzi rufi'a. Berarti kalau ar-rafi' alladzi rafa'a. Baik, kita lanjut ke isim mustarak, isim mausul mustarak yang ke-5. Wa amma dzu, adapun dzu fa khassatun bi lughati tayyin. Dzu ini khusus dengan bahasanya orang Tayyi. Jadi dzu ini dia memang isim mausul tapi penggunaannya tidak umum pada seluruh orang Arab. Dzu ini digunakan sebagai isim mausul di sisi orang-orang Tayyi, suku kabilah Tayyi. Kabilah Tayyi seperti siapa sahabat? Adi ibn Hatim at-Tayyi. Adi ibn Hatim at-Tayyi. Khusus lughahnya mereka. Jadi ini bukan termasuk lughah fasih. Makanya sangat jarang dalam kalimat-kalimat bahasa Arab dzu menjadi isim mausul. Biasanya dzu isim apa? Asmaul sittah, asmaul khamsah. Taqulu, engkau katakan ja'ani dzu qoma. Ini berdasarkan bahasanya orang Tayyi ya. Telah datang kepadaku yang berdiri. Maksudnya orang yang berdiri. Wa dzu qamat. Boleh dipakai untuk perempuan. Boleh juga hewan. Wadhu qama, wadhu qamata, wadhu qamu, wadhu qumna. Saya kira ini antum sudah paham ya maksudnya untuk musanna, untuk jama'. Taib. Kemudian yang terakhir yang keenam, dza. Wa amma dza fa syartu kauniha mausulan
ay yataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyah. Nahu yas'alunaka madza yunfiqun au man al-istifhamiyah. Nahu madza man dza ja'aka. Baik. Lihat kata Syekh, adapun dza maka dia menjadi isim mausul dengan syarat ayat taqaddama 'alaiha, dengan syarat didahului oleh ma istifhamiyah. Jadi za bisa menjadi isim mausul kalau ada ma di depannya. Berarti nanti madza. Iya. Madza, kan za harus didahului oleh ma atau man. Jadi bisa madza atau manza. Jelas ini? Nah, kalau artinya kalau tidak ada ma dan man, maka dia tidak bisa menjadi isim mausul. Berarti za hanya isim apa? Mausul sita ketika nasab. Kalau tidak ada ma dan mannya di depan. Jelas? Hah? Baik. Contoh yang didahului oleh ma, nahu yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, madza yunfiqun, tentang apa-apa yang mereka apakah yang mereka harus infakkan. Begitu ya, ma-nya ma istifham. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Apa pertanyaannya? Madza yunfiqun. Apa yang harus mereka infakkan? Ya, apa yang ma artinya istifham, apakah, za artinya yang, apakah yang mereka infakkan. Baik. Kemudian contoh yang didahului oleh man, nahu man za ja'aka. Ya, siapakah yang datang kepadamu? Siapakah yang datang kepadamu? Jadi za di situ isim mausul. Baik. Sebenarnya ada pembahasan rincian di sini, tapi saya kira tidak terlalu diperlukan. Baik, kita masuk kepada selanjutnya. Kata beliau wa alla takunu, itu salah cetak ya. Wa alla takuna za mulghatan. Syarat yang kedua, jadi pertama tadi syaratnya za menjadi isim mausul. Pertama kalau didahului oleh ma atau man. Ma atau man. Syarat kedua, za-nya tidak boleh za yang mulgha. Tahu za mulgha? Mulgha ya, maksudnya za yang dibatalkan. Dibatalkan di sini maksudnya dia tidak menjadi isim mausul, tidak pula menjadi isim asma sittah. Dia dibatalkan dalam artian dia dilebur bersama ma menjadi satu kata. Ya, dia dibatalkan, artinya dia tidak dianggap, nanti dia dilebur bersama ma menjadi satu kata. Itu maksud mulgha. Kata Syekh bi ayuqaddara tarkibuha. Dalam artian dia ditakdirkan tersusun murakkab apa ini? Masjid ya. Ya. Semacam murakkab masjid. Ma bersama ma. Nahu, contoh, madza sanata? Apa yang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan? Ini madza bisa dua bacaan. Madza di sini kalau kita katakan za-nya adalah za mulgha, berarti madza di situ istifham, kata istifham. Tapi kalau kita katakan za-nya adalah mausulah, si mausul, berarti ma-nya istifham, za-nya mausul. Paham ya? Paham? Saya ulangi. Kalau kita i'rab za sebagai mulgha, berarti ma dan za menjadi isim istifham secara bersamaan. Tapi kalau za-nya isim mausul, berarti ma-nya saja istifham.
Paham ya? Ma-nya saja yang istifham. Baik. Madza sonata, tapi mananya mirip ya, mananya mirip. Mau di rob dzanya mausul atau dzanya di ilgha, dibatalkan amalannya, maka artinya mirip. Kata Syekh, idza quddirat madza isman wahidan murakkaban. Nah, jika diumpamakan, ditakdirkan bahwa madza adalah satu isim yang tersusun, nah, berarti dia dzanya apa? Mulgha. Sebab ma dan dza dianggap satu isim istifham. Ini syarat yang kedua. Ini akan berpengaruh pada jumlah setelahnya ya. Kalau antum katakan dza isim mausul, berarti sonata apa? Silatul mausul. Kalau antum katakan dza adalah mulgha, berarti sonata adalah khobarnya. Khobarnya madza. Paham? Khobarnya madza. Atau afan, dia maf'ul bih ya. Lebih cocok maf'ul bih. Ada. Baik. Madza sonata. Saya ulangi dulu. Saya ulangi tadi. Dza. Kalau kita takdirkan dza sebagai isim mausul, maka silatul mausulnya apa? Sonata. Mana ait? Mana ait? Kalau antum takdirkan dza mausul, mana ait? Ait kan kemarin harus dhamir ghaib. Mana dia ait? Di situ dihapus. Dihapus. Sonatahu. Akan datang sebentar pembahasannya bahwa ait itu bisa dihapus kalau sudah diketahui. Maksudnya sudah diketahui dari konteksnya. Nah, kalau kita i'rab dza sebagai mulgha, maka madza berarti isim istifham, dia maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bihnya sonata. Maf'ul bihnya sonata. Baik. Selesai, kemudian beliau bahas tentang silatul mausul dan ait. Atau saya terangkan dulu yang tadi, mungkin antum belum paham ya. Jadi ma da sonata. Kalau kita bilang da apa? Mausul, berarti ada silah, ada ait. Silahnya ini juga fi'liyah. Tapi aitnya kan tidak kelihatan. Berarti ada hu. Hu-nya kembali ke mana? Ke dza. Karena dia sekarang isim mausul, harus ada ait yang kembali kepada dia. Nah, sekarang bagaimana kalau dzanya mulgha? Tidak dianggap. Madza sonata. Jadi ini dianggap satu kata. Kalau ini kan beda katanya. Ini istifham, ini mausul. Kalau ini digabung menjadi satu kata, menjadi isim istifham. Kalau dia isim istifham, maka ini adalah apa? Fi'il sonata. Sonata ini butuh maf'ul. Dia butuh maf'ul. Maf'ulnya mana? Dia maf'ulnya adalah istifham. Isim istifham didahulukan. Isim istifhamnya didahulukan. Ini maf'ul. Sama. Madza sonata. Apakah yang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan? Jadi ini maf'ul bihnya. Cuma itu bedanya. Kalau dibaca ini mausul, ini apa? Mulgha. Ada konsekuensi di i'rab di kata setelahnya.
Sama untuk bilang kaifa hal. Ini apa ini? Kaifa hal. Haluka apa? Haluka dia bisa menjadi mubtada yang dia diakhirkan. Bisa menjadi mubtada yang khabarnya kaifa, atau bisa juga kaifa mubtada, haluka adalah khabar. Tapi ini pembahasan isim istifham ya. Isim istifham itu seharusnya kan maf'ul di mana? Di sini setelah fa'il maf'ul. Tapi kenapa yang dikedepankan? Sudah kita pelajari di sifat sebenarnya. Karena isim istifham berhak berada di depan kalimat. Berhak berada di depan kalimat. Baik. Ini mungkin ada salah paham ya. Sekarang ini kan tadi apa? Istifham. Maka ini isim mausul. Ini silahnya. Ada ayatnya disembunyikan, dihilangkan. Terus ma-nya apa? Ma ini mubtada. Ma mubtada nanti baik. Jumlah isim mausul itu khabarnya. Ma mubtada, jumlah isim mausul khabarnya. Baik. Coba ya. Sama dengan ayat di atas itu. Madza yunfikun. Di situ ma-nya mubtada, jumlah isim mausul adalah khabarnya. Tapi enggak usah terlalu pikirkan itu. Yang jelas antum hafalkan isim mausul yang mukhtas atau nas dan yang mustarok. Apalagi dza ini, dza dzu itu jarang juga dipakai. Dza dzu jarang dipakai. Kecuali dza yang istifham ya. Itu sering. Madza. Kita lanjutkan sekarang pembahasan silatul mausul dan aid. Walaupun sudah kita jelaskan kemarin ya. Ini akan mudah sebab sudah antum pahami sebelumnya. Kata beliau, wa taftakirul mausulatu kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa aidin. Dan isim mausul seluruhnya butuh taftakir, butuh kepada ila silatin, kepada silatul mausul. Ya, mutaakhiratin anha, yang mana silatul mausul ini belakangan disebutkan. Maksudnya mutaakhirah itu setelah isim mausulnya. Ya. Diakhirkan dari isim mausulnya. Jadi tidak pernah dengarkan, tidak pernah silatul mausul itu mendahului isim mausul. Jelas? Karena syaratnya apa tadi? Mutaakhirah. Dia harus terakhir setelah isim mausul. Jadi tidak akan pernah antum dapati silatul mausul di awal, kemudian setelah itu isim mausul. Ini tidak mungkin. Paham ya? Wa aidin, dan selain dia butuh sila, dia juga butuh aid. Butuh aid. Apa itu sila? Beliau terangkan walaupun antum sudah pahami. Kata beliau, wasilatu jumlatun aw shibhuha. Sila itu adalah jumlah, apakah itu ismi atau fi'liyah, aw shibhuha, atau yang semisal dengan jumlah, yaitu dzarf dan jar majrur. Baik, hanya saja ditambah silatul shibhu jumlah itu tambah satu nanti, yaitu sifatus shariha. Ada sebentar. Ada di bawah. Ndas antum tulis.
Sifatus shariha. Jadi sifatus shariha terkhusus, dengarkan baik-baik. Terkhusus di pembahasan isim mausul sibuk jumlah ada 3. Kalau di pembahasan mubtada khobar sibuk jumlah ada berapa? Ada sibuk jumlah saja. Ada 2, dzarf dan jar majrur saja. Tapi kalau di pembahasan isim mausul sibuk jumlah ada 3. Ada jar majrur, dzarf dan sifatus shariha. Sifat shariha itu isim fa'il dan maf'ul yang tadi. Paham ya? Baik, kata beliau fal jumlatu ma tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin. Jumlah itu ada yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Jumlah apa namanya ini? Fi'liyah. Nahu ja'al ladzi qama abuhu. Contoh, telah datang yang ayahnya berdiri. Mana isim mausul? Alladzi, mana silah? Qama abuhu. Mana aid? Huwa atau huwa? Ada huwa atau tidak di situ? Tidak ada huwa, karena sudah ada fa'il abuhu. Masa ada fa'il mustatir lagi? Paham ini? Tidak ada dhamir mustatir di situ karena fa'ilnya sudah ada abuhu. Kalau ada huwa mustatir berarti fa'ilnya ada 2. Ya. Paham? Jadi aidnya mana? Hu, abuhu, hu-nya yang di ujung. Nah, di situ hu-nya, perhatikan, aidnya berupa mudhofun ilaih ya, jar. Ya. Aidnya berupa apa? Mudhofun ilaih jar. Jadi aid itu kadang rofa, kadang nasab, kadang jar. Ya. Dipahami ya? Tidak harus rofa. Contoh lain Allah berfirman wa qoulihi ta'ala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya. Nah, di situ sudah berlalu ayat ini ya. Mana silah sadaqana wa'dahu? Aidnya huwa yang ada pada sadaqana. Mustatir. Jadi aid itu bisa mustatir, bisa baris, bisa tersembunyi, bisa nampak. Paham ini? Tidak bisa kita katakan wa'dahu, walaupun sama juga kembali ke Allah, tapi lebih dekat sodakona. Sodakona kan ada failnya mustatir, ya. Beda yang tadi koma abuhu, failnya nampak abuhu, tidak ada yang mustatir. Taib, atau jumlah au min mubtadain wa khobarin, atau jumlah itu berasal dari mubtada dan khobar. Ini disebut jumlah ismiyah. Nahu ja'al ladzi abuhu qaimun, telah datang yang bapaknya berdiri. Taib, mana silatul mausul mana? Abuhu qaimun, jumlah ismiyah. Abuhu qaimun, mana aid? Ya, hu, abuhu. Tidak ada mustatir di situ ya, sebab jumlah ismiyah tidak ada mustatirnya. Baik. Contoh lain, Allah berfirman wa qoulihi ta'ala alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, mana silah? Hum fihi mukhtalifun, jumlah ismiyah. Hum mubtada, khabarnya mukhtalifun. Fihi itu terikat ke mukhtalifun. Baik. Mana aid? Mana aid? Yang ada dhamir yang ada pada fihi. Fihi. Kan aid itu harus cocok dengan isim mausul, mufrad, mutsanna, jama, laki-laki, perempuan. Di situ alladzi apa? Mufrad, laki-laki, berarti aidnya apa? Enggak boleh hum. Enggak cocok. Iya. Harus apa? Iya, fihi berarti alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya, padanya. Taib, wa syibhul jumlah, dan sila itu bisa juga syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu salah satu asya. Syibhu jumlah ada 3 di pembahasan isim mausul ya. Seperti yang saya ingatkan tadi, kalau di pembahasan mubtada khabar cuma 2 saja.
Ahaduha, yang pertama dari tiga, adzarf. Dzarf, bisa dzarf zaman, bisa dzarf makan, yang jelas dzarf. Nah, contoh, ja'ani alladzi indaka. Telah datang yang berada di sisimu. Telah datang kepadaku orang yang tadi berada di sisimu. Itu maksudnya. Mana istilah mausul? Indaka. Hanya aidnya mana? Tidak mungkin kaf. Dia harus dhamir ghaib. Taib. Untuk mengetahui aid harus kembali ke kaidah dzarf dan jar majrur. Tidak pernah berdiri sendiri. Masih ingat kaidahnya? Jar majrur dan dzarf tidak pernah berdiri sendiri dalam satu kalimat. Tidak mungkin langsung indaka. Kan tidak masuk akal. Iya. Tidak mungkin langsung fil masjid. Dia harus terikat kepada kata lain. Kata lain ini wajib hilang. Iya. Sebenarnya sudah lewat di pembahasan mubtada khabar, ada di Tufa maupun di buku dasar sudah ada. Jelas ya? Jadi jar majrur dan dzarf tidak pernah berdiri sendiri. Itu yang antum ingat dulu. Dia selalu terikat. Terikat kemana? Kalau di pembahasan mubtada khabar, di pembahasan isim mausul, di pembahasan hal, selalu mustatirnya wajib hilang. 3 pembahasan. Pembahasan mubtada khabar, pembahasan hal, pembahasan isim mausul. Maka tempat terikatnya dzarf itu wajib hilang, tersembunyi. Baik. Sekarang apa takdirnya? Kalau dia tersembunyi, takdirnya itu takdir umum seperti kalau mubtada khabar kan mustaqirrun, iya, hasilun atau kainun. Kalau di pembahasan isim mausul, mustaqirrun kan isim apa? Fa'il, hasilun isim fa'il, kainun isim fa'il. Kalau di pembahasan isim mausul takdirkan fiilnya. Berarti apa fiilnya? Kalau mustaqirrun apa fiilnya? Istaqarra yang hilang. Di mana hilang? Berada di antara allazi dan indak. Bang, kalau hasilun apa fiilnya? Hasola. Iya, tinggal antum rubah hasilun jadi hasola. Kalau kainun jadi apa? Kana. Paham ini? Kan kalau di pembahasan mubtada khabar yang hilang mungkin bisa mustaqirrun, bisa hasilun, bisa kainun. Kalau di pembahasan ini jadikan fiil. Oh, yang hilang itu istaqarra atau hasola atau kana. Atau kata-kata yang semisal itu. Baik. Jelas ini ya? Sekarang sudah ada aid. Kalau sudah ditakdirkan, ada atau tidak? Mana? Yang tidak ada mustatir. Istaqarra kan sudah fiil. Namanya fiil ada fa'il. Fa'ilnya mana? Huwa mustatir. Sudah dibahas kemarin ya. Jadi ja'a alladzi ja'ani alladzi. Di sini harusnya apa? Ada istaqarra indaka. Jadi di sini ditakdirkan ada istaqarra. Pada istaf'ala. Istaqarra ini fiil, ada fa'ilnya, mustatir, takdirnya huwa. Inilah yang jadi aid kembali ke alladzi. Ja'anil ladzi indaka. Ternyata yang orang yang berada di sisimu, yang tadinya berada di sisimu, dia datang kepada saya. Baik. Itu contoh dzarf. Faqoulihi ta'ala ma indakum yanfad. Apa yang ada di sisi kalian itu apa? Akan hilang. Sama takdirnya. Ma istaqarra indakum yanfad. Apa artinya istaqarra?
ada atau ada berada dan semisal itu. Paham ya? Hah? Istaqarra hasola kana itu artinya sama. Ada atau berada. Ma indakum yanfad. Jadi takdirnya ma istaqarra indakum yanfad. Apa yang ada di sisi kalian maka dia akan lenyap, sirna, tidak kekal. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wa tsani, kemudian syibu jumlah yang kedua al-jarru wal majrur, jar majrur. Nahu ja'al ladzi fid dari. Telah datang orang yang berada dalam rumah. Di situ ada istaqarra lagi hilang. Aidnya mustatir, huwa. Sama dengan tadi. Jelas ini? Hah? Baik, kita lanjut. Wa qouli ta'ala wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha. Dia yaitu bumi melemparkan apa yang ada dalam perutnya, dalam dirinya. Ya, maksudnya di hari kiamat ya akan keluar semua isi bumi itu. Isi perut bumi akan terlempar keluar. Saking dahsyatnya kejadiannya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Baik. Mana isim mausul? Ma. Mausul apa dia? Mustarok yang berserikat. Mana silahnya? Fiha jar majrur. Jar majrur. Takdirnya wa alqat ma istaqarra fiha. Apa yang ada di dalam perut bumi dia lemparkan. Bumi akan melemparkan, memuntahkannya. Baik. Paham ya? Jadi ayatnya mustatir yang ada pada kata yang mahdzuf tadi. Wa yata'allaqu dzarfu wal jaru wal majruru. Di sini beliau tegaskan kaidahnya. Kaidah yang saya sebutkan tadi. Wa yata'allaqu dzarfu wal jarru wal majruru idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdzufin wujuban taqdiruhu istaqarra. Ya. Dan dzarf serta jar majrur itu terikat apabila dia menjadi silatul mausul, terikat dengan fi'il mahdzuf, fi'il yang dihapus. Dihapus wujuban, wajib dihapus, tidak boleh nampak sama sekali. Seandainya dinampakkan, apa takdirnya? Takdiruhu istaqarra. Seandainya dinampakkan, kan wajib hilang, tidak boleh dinampakkan. Tapi seandainya nampak, apa takdirnya? Istaqarra. Baik, yang ketiga. Apa yang ketiga? Dari yang mana ini? Hah? Dari sibhu jumlah. As-sifatus shariha, sifat yang shariha, yang jelas, yang tegas. Apa itu sifat shariha? Wal muradu biha ismul fa'il wa ismul maf'ul. Yang diinginkan dengan sifatus shariha dari isim fa'il dan isim mausul, isim maf'ul. Kenapa disebut sifat? Karena isim fa'il itu kata sifat. Iya, isim maf'ul kata sifat. Taib. Shariha maksudnya tegas. Merupakan kata sifat. Wa takhtassu bil alif wal lam kama taqaddama. Dan sifatus shariha ini dia menjadi silatul mausul khusus apa? Khusus yang mana? Khusus dengan alif lam. Paham? Dengarkan. Jadi jumlah sibhu jumlah ini bisa menjadi silatul mausul untuk alladzi, allati, apa lagi? Alladzina, ya. Semuanya bisa, man, ma, ayu, bisa semuanya. Kalau sifatus shariha hanya bisa menjadi silatul mausul untuk al saja. Paham ya? Untuk al mausul. Dia tidak bisa menjadi silatul mausul untuk alladzi, tidak bisa. Dia tidak bisa menjadi silatul mausul untuk allati. Paham ya? Dan seterusnya. Dia hanya bisa menjadi silatul mausul untuk al mausulah. Ini telah berlalu kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Baik, sekarang aid. Apa itu aid? Wal aidu dhamirun mutabiqun lil mausuli.
Sudah kita sebutkan kemarin ya. Dhamirun mutabiqun lil mausuf. Aid itu dhamir. Dhamir tapi di sini agak umum bahasa beliau ya. Kalau di syarah Kawakib dijelaskan, dhamir maksudnya dhamir ghaib. Ghaib atau ghaibah. Nah. Aid itu harus dhamir ghaib. Enggak boleh dhamir mutakallim, ana nahnu, enggak boleh jadi aid. Anta antum antum enggak boleh. Yang bisa jadi aid itu huwa huma hum, hiya huma hunna, hanya itu saja. Hah? Kenapa? Hu yang hilang tadi, sonatahu. Paham ya? Tidak ada yang mutakallim, tidak ada yang mukhatab. Dia harus ghaib. Dhamirun mutabiqun. Dia harus dhamir apa tadi? Ghaib. Mutabiq, yang sesuai. Lil mausul, sesuai dengan isi mausul. Dalam hal apa kesesuaiannya? Fil ifradi, dalam hal mufradnya. Jadi kalau mufrad dia harus mufrad juga. Wa tasniyah, musannanya. Jadi musanna sama-sama musanna. Wal jama', jama'. Wa tadzkir wa ta'nis. Dalam hal laki-laki dan perempuannya juga harus sama. Jadi kalau dhamir ha berarti dengan allati. Iya. Kalau dhamir hunna dengan apa? Hah? Si mausul kemarin yang jama'. Allati atau allai. Ya, atau allawati. Jelas ya? Kalau hum berarti dengan alladzina. Iya. Taib. Nah, seperti itu. Jadi laki-laki perempuannya mufrad musanna jamanya disesuaikan, harus sesuai. Singkatnya harus sesuai dalam jumlahnya. Tahu jumlahnya? Jumlahnya 1 2 mufrad musanna jama itu jumlah namanya. Dan nau jenisnya, jenis laki-laki atau perempuannya. Nau. Kama taqaddama fil amsilatil madhkura, sebagaimana telah berlalu di contoh-contoh yang disebutkan tadi. Kalau antum perhatikan contoh-contoh yang disebutkan tadi semuanya, itu pasti sesuai. Dan tadi kemarin juga sudah kita tunjukkan. Selalu sesuai antara dhamir aid dan isim mausul. Kecuali apa? Kecuali mausul mushtarak, dia tidak harus sesuai. Iya. Man tidak harus. Jama' kalau man itu kan dihukumi mufrad, bisa dihukumi mufrad. Tapi bisa apa? Untuk musanna, bisa untuk jama'. Jelas ini? Jadi yang dipersyaratkan mutabiq itu hanya isi mausul yang nas, yang mukhtas. Jelas ya? Adapun kalau yang mustarak tidak perlu sesuai, karena sudah lewat kemarin dia untuk apa saja, untuk mufrad, musanna, jama', untuk laki-laki, perempuan, sembarang dia. Paham ya? Contoh, wa qad yuhdhafu, kadang aidnya dihapus. Nah, ini tadi sona tahu. Ya. Sama juga madza yunfikun, yas'alunaka madza yunfikun. Jadi madza yunfikun itu asalnya madza yunfikunahu, apakah yang mereka menginfakannya, yang harus mereka infakkan. Jadi ada dhamir hu yang hilang, diketahui dari mana? Dari konteksnya. Yunfiku kan apa? Dia mutaddi. Anfaqa yunfiku, wazan af'ala yuf'ilu, butuh maf'ul. Tapi tidak ada maf'ulnya, berarti hilang. Paham ya? Jadi aid ini saja yang antum ingat. Aid kadang dihapus. Jadi kalau antum sudah tidak dapat, sudah cari-cari tidak dapat, dhamir ghaib tidak ada, maka berarti kemungkinan besar aidnya apa? Dihapus. Contoh, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Benar-benar kami akan mencabut min kulli syi'atin, setiap dari kelompok, ya, setiap akan mencabut dari setiap kelompok ayyuhum ashaddu, ya, yang
mereka adalah asyaddu. Ya. Asyaddu apa? Asyaddu minhum 'ala rahmani itiyah. Ya, yang paling besar kedurhakaannya terhadap Ar-Rahman. Jadi kata Allah, kami akan benar-benar akan mencabut, memegang ubun-ubunnya setiap kelompok yang paling dahsyat kedurhakaannya kepada Ar-Rahman. Syahidnya mana? Mana isim mausul? Ayyu. Ayyu kan isim mausul. Mana silahnya? Hum itu apa ya itu hum? Mudhafun ilaih. Mana silahnya? Ada yang dihapus di situ. Mubtadanya terhapus. Takdirnya ayyuhum huwa asyaddu. Ya. Ayyuhum huwa asyaddu. Ada di situ, enggak usah tulis. Ada setelahnya. Alladzi huwa asyaddu. Alladzi itu ayu bermana alladzi, huwanya terhapus. Mana ayatnya? Huwa tadi ayatnya yang menjadi mubtada. Paham ya? Jadi ayat kadang rofa, kadang nasab, kadang jer. Kadang rofa sebagai mubtada, kadang fa'il, kadang naibul fa'il. Dan menentu dia. Jelas ya? Taib. Jadi istilahnya jumlah ismiyah, hanya mubtadanya terhapus. Kenapa terhapus? Bahasa Arab itu kadang kalau sudah dipahami konteksnya mereka hapus. Daripada panjang-panjang bertele-tele, kan dihapus pun sudah dipahami. Maka kaidahnya dalam bahasa Arab semakin ringkas dalam balaghah, pelajar ilmu balaghah, semakin ringkas jelas maka itu semakin bagus. Semakin ringkas jelas itu semakin bagus. Kalau panjang apalagi tidak jelas itu tidak balaghah namanya. Tahu balaghah ya? Tatanan bahasa yang ringkas, padat, jelas. Penuh dengan makna, itu balaghah, seperti bahasa-bahasa Al-Qur'an, bahasa-bahasa hadis. Baik. Contoh selanjutnya Allah berfirman wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan, rahasiakan, dan apa-apa yang kalian nampakkan. Mana isim mausulnya? Ma. Baik. Mana ayatnya? Mana silahnya? Tusirruna. Kalau untuk ma yang pertama ya. Kalau ma kedua tu'linuna. Mana ayatnya? Kan waw jamaah cocok atau tidak? Oke, dari segi lafaz cocok saja karena ma bisa untuk jamaah. Tapi dari segi makna tidak cocok. Allah mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Baik, afan. Tusirruna waw jamaah di situ tidak cocok ya? Karena tu'linun itu dhamir apa itu? Mukhatab atau ghaib? Tulinun pakai ta di awalnya. Pakai ta, tulinun, tadribun. Mukhatab bukan ghaib. Kalau ghaib kan pakai ya. Yulinun. Paham? Enggak cocok ya? Jadi waw jamaahnya enggak cocok dari awal. Selain enggak cocok dari lafadznya juga, maknanya juga tidak cocok. Allah mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Jadi yang disembunyikan itu apa? Yang kalian sembunyikan. Allah mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Masa yang disembunyikan waw jamaahnya? Bukan kan? Ya, bukan. Jadi yang sembunyikan mana? Ya pasti mahdzuf, dihapus. Takdirnya apa? Ma tusirrun ai alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu. Jadi ada dihapus. Allah mengetahui yang kalian menyembunyikannya dan kalian menampakkannya. Apa-apa yang kalian menyembunyikannya dan apa-apa yang kalian menampakkannya. Allah tahu semua. Jadi ayatnya mahdzuf.
Penekanan kita ingat selalu ya bahwa ait itu boleh terhapus. Itu inti penekanannya. Wanahu, dan contoh lain wa yashrabu mimma tashrabun. Dan dia minum dari apa-apa yang kalian minum. Dia minum dari apa-apa yang kalian minum. Ai minal ladzi tashrabuna minhu. Ya. Yaitu dia minum dari apa-apa yang kalian minum darinya. Jadi aitnya terhapus, takdirnya tashrabuna minhu, hu-nya itu minhu. Situ jer ya, aitnya majrur. Kenapa tidak langsung tashrabunahu? Iya, dilihat juga dari mimma. Selain itu, tashrabu itu dari kata-kata yang dia mutadi dengan banyaknya mutadi dengan huruf. Bang, tahu mutadi dengan huruf? Pembahasan sorof. Masih ingat ya? Tapi kalau lupa muroja. Tapi mutadi dengan huruf. Jadi dia tidak mutadi langsung, tidak tashrabunahu, bukan secara langsung. Dia diantarai oleh huruf jar. Tashrabuna minhu. Baik. Selesai pembahasan isim ma'rifah yang keberapa itu? Masih isim ma'rifah ini ya? Isim ma'rifah yang keempat. Pertama kan dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul. Sekarang yang kelima. Al mu'arrafu bil adah. Kata Syekh, faslun wa ammal mu'arrafu bil adati fa huwa al mu'arrafu bil alif wal lam wa hiya qismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Pasal dan adapun yang dima'rifakan dengan adah, dengan alat pemarifatan. Ada artinya alat pemarifatan. Fahuwa al-mu'arrafu bil alif wal lam, yaitu dia adalah yang dima'rifakan dengan alif dan lam. Apakah terbatas dengan alif lam? Tidak. Nanti akan disebutkan nanti. Himyariyah. Himyariyah. Jadi kadang am digantikan oleh al digantikan oleh am. Lugo himyar atau himyar ya, kabilah himyar yang ada di Yaman dulu, orang Arab terdahulu. Yang jelas yang dimarifakan dengan alat pemarifatan itu ada dua, ada yang pakai al, ada yang pakai am. Hanya saja am ini khusus bahasa orang himyar. Nah, sekarang beliau jelaskan dulu yang sering muncul, yang al. Ini bahasa fasinya. Kalau am kan bahasa tidak terhitung bahasa fasih. Dia diakhirkan saja. Kata Syekh, hiya kismani. Alif lam itu ada dua, ahdiyatun wa jinsiyatun. Ada alif lam ahdiyah dan ada alif lam jinsiyah. Ini pembahasan alif lam, pembahasan yang sangat penting. Harus antum pahami dengan baik. Banyak sekali faedahnya. Bukan hanya dalam pelajaran bahasa, pelajaran akidah, pelajaran fikih. Kalau antum tahu pembagian alif lam, itu sangat bermanfaat. Kata beliau, alif lam terbagi dua, ada alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah. Pertama ahdiyah dulu. Wal ahdiyah imma lil ahdi dzikri nahu fi zujajatin az-zujajah. Aw lil ahdi dzihni nahu idhuma fil ghar. Au lil ahdi al-huduri nahu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik. Jadi ahdiyah terbagi tiga. Pertama, imma lil ahdi dzikri, bisa berupa ahdiyah dzikri. Tahu ahdi? Al-ahad. Ahad itu artinya yang terpahami atau terpahami di kalau zikri dia terpahami karena sudah disebutkan. Kalau zihni terpahami karena sudah ada di dalam benak. Zihni itu benak, otak. Ya, sudah terpahami di benak antara pembicara dan dia aja bicara. Kalau ahdi huduri dia terpahami karena orangnya hadir. Jelas ini? Nah, sekarang kita
rinci satu persatu. Imma lil ahdi dzikri. Jadi ahdiah itu bisa dipahami karena disebutkan. Contoh, fi zujajatin az-zujajah. Ya. Di dalam zujajah, apa arti zujajah? Kaca ya. Fi zujajatin az-zujajah. Di dalam kaca. Nah, kaca itu, kaca yang mana ini yang disebutkan kedua? Adalah kaca yang pertama tadi. Kaca yang pertama tadi. Tapi kalau sempurnanya ayatnya lihat di catatan kaki. Bagi yang sudah hafal tidak ada masalah. Mathalu nurihi kamishkah fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan cahaya Allah kamishkah, seperti miskah. Miskah itu lampu lentera. Lentera. Yang lentera ini fiha misbah, ya. Lentera lampu tembok ya. Kayak lampu tembok seperti itu. Kemudian ada lampunya. Sudah ada cahaya lampunya menyala. Al-misbahu. Nah, ini sebenarnya syahid yang pertama. Ini bisa dijadikan contoh juga sebenarnya. Al-misbahun, al-misbahu. Jadi al-misbahu yang disebutkan kedua itu adalah al-misbahu yang disebutkan pertama tadi. Al-misbahu fi zujajah. Lampunya ini jadi lentera, ada lampunya. Lampunya di dalam kaca. Ya. Lampunya di dalam kaca. Kemudian az-zujajah, kacanya itu kannaha kaukabun durri, seakan-akan dia adalah bintang kaukab, ya, permata, bintang permata. Ya. Saking indahnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah. Lihat kata al-misbah dan az-zujajah. Al-misbah dan az-zujajah. Al-misbah, lampu itu berada di dalam apa? Kaca. Lampu itu berada di dalam kaca. Jadi al-misbah, alnya itu alif lam ahdiyah li hadiah apa? Ahdiyah dzikri, sama az-zujajah. Itu alif lamnya ahdiyah dzikri. Kenapa dikatakan ahdiyah dzikri? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Karena sudah disebutkan sebelumnya. Baik, yang contoh yang lebih gampangnya sebenarnya ayat apa? Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Iya. Lihat. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Baik. Fa'asa Fir'aunu ar-rasula. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Kalau yang diutus kepada kita siapa? Sudah ditahu siapa Nabi Muhammad. Kata Allah, sebagaimana juga kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunu ar-rasula. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasul. Rasul yang mana yang dia maksiat? Yang diutus kepadanya tadi, yang disebutkan sebelumnya. Bahaya. Jadi ini alif lam ahdiyah, alif lam apa? Ahdiyah dzikri, sudah disebutkan sebelumnya. Dan tentunya yang dimaksud di sini siapa? Musa ya. Musa. Kalau Harun hanya pembantunya saja, walaupun dia juga rasul. Baik, syahidnya
alif lamnya alif lam apa? Ahdiyah dzikri, sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, lil ahdi dzihni, ahdiyah dzihni. Apa tadi? Dia dipahami di dalam benak antara pembicara dan yang diajak bicara. Contoh, idhuma fil ghar. Allah berfirman mengucapkan ini kepada Nabi dan para sahabatnya. Tatkala keduanya berada dalam gua. Siapa keduanya? Abu Bakar dan Nabi dan Abu Bakar. Ini ketika hijrah, kan bersembunyi di gua Thur ya. Sebelum pergi ke Madinah bersembunyi di gua Thur. Baik. Idhuma fil ghar, tatkala keduanya berada di dalam gua. Gua yang mana yang diinginkan oleh Allah? Sudah dipahami antara yang berbicara dan yang diajak bicara, yaitu para sahabat waktu itu, bahwa yang dimaksud dengan gua yang tempat persembunyian Nabi adalah gua Thur. Ya, walaupun tidak disebut namanya, sudah dipahami itu gua Thur. Ini alif lam apa? Ahdiyah dzihni. Sudah terpahami di benak antara pembicara dan yang diajak bicara bahwa yang diinginkan dengan sesuatu itu adalah sudah tertentu. Misalnya di sini al-ghar berarti gua. Gua diinginkan bukan gua semua gua. Tatkala keduanya berada dalam gua berarti gua semuanya, tidak. Tapi gua tertentu. Yaitu gua Thur. Aulil ahdi huduri, atau baik. Ahdiyahnya ahdiyah huduri. Ya, sudah terpahami karena hadir orangnya atau hadir sesuatu yang disebutkan. Contoh, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mana syahid? Al-yauma. Hari, pada hari. Hari yang mana ini? Hari yang hadir saat itu. Waktu turun ayat ini hari apa? Hari apa? Abu Muhammad? Bukan Senin Selasanya. Hari Arafah. Ya, hari Arafah. Waktu wukuf di Arafah turun. Paham ya? Jadi al-yauma yang dimaksud hari tertentu, bukan semua hari. Hari tertentu yaitu hari Arafah, ketika Nabi dan para sahabat wukuf di Arafah di Haji Wada. Paham ya? Jadi alif lam di situ alif lam huduri. Sebab harinya hadir di saat itu. Atau contoh gampangnya ya. Misalnya kita lagi tunggu ustaz. Taruhlah kita tunggu misalnya Ustaz Khadir misalnya. Kita tunggu, sudah capek tunggu, tiba-tiba belum muncul. Maka saya katakan Ja'al Ustaz. Ja'al Ustaz pakai alif lam. Telah datang al Ustaz. Saya tidak sebut namanya, tapi dipahami. Siapa yang datang ini? Iya. Huduri, hadir. Paham ya? Itu namanya alif lam huduri. Kalau zikri gampang, dia sudah disebutkan sebelumnya dalam bentuk nakiro, kemudian disebutkan apa? Pakai alif lam. Kalau dzihni mungkin yang agak sulit dipahami, tapi dia seperti yang saya terangkan tadi, dia sudah dipahami antara pembicara dan yang diajak bicara, bahwa yang dimaksud adalah hal tertentu. Paham ya? Jadi ahdiyah itu ada 3, ahdiyah zikri, ahdiyah dzihni dan huduri. Dan ahdiyah ini alif lamnya tidak bermakna umum. Tidak bermakna umum. Tidak bermakna umum. Dia tergantung ma'hudnya. Dia bermakna khusus. Kemudian alif lam yang kedua, wal jinsiyah, alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah juga ada 3.
imma li ta'rifil mahiyah nahu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Yang pertama, alif lam jinsiyah adalah li ta'rifil mahiyah, untuk mendefinisikan, menjelaskan hakikat sesuatu. Mahiyah artinya hakikat. Alif lam untuk menerangkan hakikat sesuatu. Contoh, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Baik, syahidnya al-ma, air. Apakah air umum? Semua air? Tidak. Di sini air khusus. Jadi al di situ untuk menerangkan hakikat yang dimaksud dengan air itu adalah air apa? Ya, kalau manusia berarti air maninya. Ya. Air mani. Ya. Itu pendapat sebagian ahli tafsir. Jelas ya? Contoh lain misalnya. Dengar. Ar-rajulu afdalu atau khairun minan nisa. Ar-rajulu khairun min an-nisa. Ar-rajul pakai alif lam. Laki-laki lebih baik dari perempuan. Apa maksudnya di situ? Apakah semua laki-laki lebih baik dari perempuan? Tentunya tidak. Ya kan? Karena ada perempuan lebih baik dari laki-laki. Ada perempuan lebih bagus dari kita. Misalnya Sahabiyah, misalnya Aisyah misalnya. Lebih bagus dari kita. Ya kan? Ya tidak semua. Tapi apa yang dimaksud di sini? Laki-laki lebih baik daripada perempuan. Hakikatnya jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis perempuan. Tapi kalau rincinya person-personnya belum tentu. Tapi kalau jenisnya laki-laki lebih bagus daripada perempuan. Ya kan? Allah katakan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih baik, lebih bagus. Itu litarifil mahiyah. Jadi alif lam untuk menerangkan hakikat sesuatu. Kemudian yang kedua, wa imma listighraqil afrad. Ada jinsia untuk menenggelamkan seluruh person-personnya. Nah, ini umum. Dia menenggelamkan seluruh personnya. Semua masuk. Tidak ada yang dikecualikan. Contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-insan, lihat al-insan. Apakah orang tertentu? Tidak, semuanya. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi umum, semuanya, laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, ini namanya alif lam istighraqiyah. Ini bermakna umum, alif lam yang bermakna umum. Kemudian yang ketiga, au listighraqi khasaisil afrad, atau alif lam untuk menenggelamkan khasaisil afrad. Khasaisil afrad maksudnya hal-hal khusus. Hal-hal khusus dari sifat person-person. Jadi dia tenggelamkan semuanya, tapi hal tertentu saja. Tidak semua hal. Nah, lihat contohnya supaya lebih jelas. Kata beliau, nahu antar rajulu ilman. Engkau adalah ar-rajul. Engkau adalah benar-benar lelaki. Lihat ar-rajul di situ pakai alif lam. Ya, pakai alif lam. Antar rajulu. Engkau adalah seorang lelaki, benar-benar lelaki dalam hal keilmuan. Jadi dia bukan menunjukkan
bahwa engkau adalah semua lelaki, tidak. Di situ tidak bermakna umum, tidak mencakup semuanya. Tapi apa yang dia cakupi? Sifat. Antar rojul, engkau benar-benar lelaki. Jadi semua sifat lelaki ada pada kamu. Antar rojul, kamu adalah benar-benar lelaki. Semua sifat kelaki-lakian ada pada kamu. Bukan semua laki-laki adalah kamu, bukan. Tapi semua sifat kelaki-lakian dalam hal beraninya, kuatnya, dan seterusnya dari sifat kelaki-lakian ada pada dirimu. Paham ya? Jadi dia menenggelamkan semua sifat yang ada pada laki-laki untuk satu orang. Itu maksud istighraq khasaisil afrad. Tapi di sini ilman, ilmunya dalam hal keilmuan. Seakan-akan dia saking pintarnya, saking berilmunya, dia mengambil semua atau setara dengan semua ilmunya para lelaki. Wa tubdalu lam al miman fi lughati himyar. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau, dan diganti lam, kan alnya itu alif dan lam. Lamnya itu bisa diganti dengan mim. Di dalam bahasanya orang himyar. Jadinya bacanya am. Ar-rajulu jadi am-rajulu. Iya. Itu lughah himyar. Lamnya diganti mim. Selesai. Kemudian yang terakhir, ma'rifah yang terakhir, yaitu yang disandarkan pada salah satu dari 5 tadi. Disandarkan pada dhamir, alam, atau isyarah, atau mausul, atau yang beralif lam. Faslun wa amma al-mudhafu ila wahidin min hadhil khamsa, adapun yang disandarkan kepada salah satu dari 5 ini. 5 ini maksudnya dhamir, alam, isyarah, mausul, dan yang beralif lam. Yang disandarkan kepada salah satu dari 5 ini, contohnya gulami, ya, gulami, gulamika, wa gulamihi, wa gulami Zaid. Baik. Gulami itu disandarkan pada apa? Pada dhamir mutakallim, ya. Lihat baik-baik. Dhamir apa? Mutakallim. Gulamika sandarkan pada dhamir mukhatab. Gulamihi sandarkan kepada dhamir ghaib. Taib. Beliau sengaja kasih contoh yang disandarkan pada dhamir ada 3. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Kenapa? Karena tingkatan kemarifatannya beda-beda. Yang paling ma'rifah dari dhamir kan yang paling ma'rifah, iya. Tapi ada rinciannya lagi. Dhamir ada 3. Mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Mana yang paling ma'rifah dari 3 ini? Mutakallim yang paling ma'rifah karena dia yang berbicara, paling tertentu, ya kan? Kemudian yang kedua mukhatab karena dia diajak bicara. Kemudian kemarifatan yang ketiga apa? Ghaib. Kenapa dia paling terakhir? Karena dia tidak ada. Ghaib. Jelas ya? Jadi tingkatan kemarifatan itu ada 5. Dan yang paling ma'rifah adalah dhamir. Tapi dhamir sendiri ini punya tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi, dhamir yang paling tinggi kemarifatan adalah dhamir mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Kemudian setelah itu boleh contohkan wa gulami Zaidin. Ini sandarkan pada apa? Alam, nama. Wa gulami hadza. Semisal ini sesuai urutan, ya, yang paling ma'rifah. Gulami hadza wa gulami alladhi qama abuhu. Ya, anaknya yang ayahnya berdiri. Budaknya orang yang ayahnya berdiri. Di sini sandarkan pada isim mausul. Wa gulamir rajul sandarkan pada yang beralif lam. Baik, selesai. Yang pembahasan ma'rifah nakirah. Selanjutnya insyaallah pembahasan marfu'at. Isim-isim yang marfu. Baik.
Ada yang mau ditanyakan? Hah? Iya. Yang kita pikir di file dan kita pun bagaimana kalau ini yang mindset kayak file masih yang kayak file. Iya. Ya, masuk juga karena isim fa'il itu kalau kita belajar sorof, isim fa'il itu banyak, bukan hanya wazan fa'ilun saja. Iya. Kalau wazan fa'ula kan isim fa'ilnya ada 4 ya. Fa'il, fa'il, fa'al dan fa'alun. Iya. Itu termasuk isim fa'il juga. Ya semua isim fa'il yang dibahas di sorof masuk. Baik. Apapun wazannya. Ada yang lain? Tak ada? Baik, kita masuk di marfu'at sedikit. Qala rahimahullah babul marfu'ati minal asma'. Bab pembahasan isim-isim yang marfu'. Al marfu'atu asyaratun. Isim-isim yang marfu' ada 10. Ada 10. Taib. Wahyal fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wasmu af'alil muqarabah wasmul hurufil mushabbaha bilaysa wa khabaru inna wa akhwatiha wa khabaru la allati linafil jins wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya' an-natu wal atfu wa tawkid wal badal. Taib. Jadi marfu'at ada berapa? Hah? 10. Kalau di tufa? Hah? Isim marfu. Enggak ada fi'il. Isim marfu ada berapa? Hah? Di tufa? 9 atau 7? Antum belajar tufa baru selesai Ramadan kemarin. Hah? Ada tuh 7 saja. Di buku dasar di tufa jurumiyah itu 7. Ada 7 isim marfu. Di sini berapa? 10. Berarti yang tidak ada di tufa 3 atau tidak ada di jurumiyah 3. Apa saja yang tidak ada? Perhatikan. Pertama al-fa'ilu. Fa'il. Ini sudah ya. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Apa ini? Naibul fa'il. Wal mubtada ma'ruf. Ketiga mubtada. Khabaruhu, khabar mubtada 4. Wasmu kana wa akhwatiha. Isim kana dan teman-temannya ini disebut ya. Wasmu af'alil muqarabah. Isim fi'il muqarabah. Ini belum ya. Ini pertama yang baru. Wasmul hurufi al-musyabbah bilaisa. Ini ada atau tidak? Tidak ada. Isim huruf yang diserupakan dengan laisa. Baik, ini belum ada. Ini yang kedua yang belum pernah dipelajari. Wa khabaru inna wa akhwatiha. Khabar inna dan teman-temannya. Ini ada atau tidak? Ada. Wa khabaru la allati lina fil jins. Ada? Di tufa? Hah? Jurumiyah ada atau tidak? Hah? La nafiyal jins. Ada. Wa tabi'u lil marfu. Kemudian yang ikut pada yang marfu. Ada ya? Wa huwa arba'atu asya. Dan dia ada 4 perkara. Nat, atof, taukid dan badal. Taib. Berarti berapa itu? Coba fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana dan teman-temannya, khabar apa isim, afal muqarrabah, isim huruf musyabbah bilaisa, khabar inna dan teman-temannya, khabar la nafil jins tabi. Mana yang tidak ada? Isim afal muqarrabah, isim huruf musyabbah
Hah? Tidak disebutkan. Taib ahsan. Di Tuhfa itu di Jurumiyah disebutkan la nafiyul lil jins di pembahasan apa? Mansubat saja. Tidak disebut di marfu'at. Taib. Nah, di sini disebutkan di marfu'at. Jadi 3 ya? Ya. Nah, jadi disinggung di Tuhfa di Jurumiyah tapi di pembahasan mansubat. Sementara kita sekarang di pembahasan marfu'at. Jadi 3 yang belum didapat isim af'al muqarrabah, isim huruf musyabbah bilaisa dan khabar la allati linafil jins. Itu 3. Walaupun sudah antum tahu ya kalau yang khabarnya ini ya. Khabar la allati linafil jins. Sudah ada rinciannya di Tuhfa ya? Sudah atau belum? Sudah ada ya? Ketika disinggung isimnya di Tuhfa dibahas juga khabarnya. Isim dan khabarnya harus nakiro. Ya. Disinggung juga. Baik. Al-muhim bahwa marfuat secara keseluruhan ada 10. Pertama fa'il. Kayaknya tambah kencang flu. Berhenti dulu ya. Sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mudah-mudahan besok lulus saya hari Senin. Sudah dulu untuk malam ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.